minggu yang spesial buat saya. Bukan minggu depan, minggu yang lalu ini minggu yang spesial. Saya berhadapan dengan banyak hal yang indah dan sekaligus menegangkan sebetulnya. Tapi kita bisa lewati minggu ini dengan baik sekali. Saya mau cerita yang menegangkan dulu, nanti selesai kebaktian saya cerita berkatnya, saudara. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, saya ada janjian dengan Pak Marso dan beberapa teman. Kami mengunjungi balai pengobatan yang ada urusan sedikit di sana. Lalu kemudian saya balik ke kantor sambil persiapan untuk doa malam. Saya telepon ke rumah, lalu istri saya mengatakan ada teman suami istri yang minta didoakan. Saya tanya kenapa masalahnya. Istri saya bilang istrinya itu hamil 2 bulan dan dokter mengatakan itu ada kematian janin dalam kandungannya. Saya bilang ya. Lalu kemudian saya tunggu, lalu beberapa menit kemudian datang suami istri, teman kita, bagian dari kita. Lalu kemudian dia ceritakan akan persoalannya. Dokter mengatakan bahwa ada kematian janin, dan bahkan ketika di USG juga didapati akan hasil yang sama bahwa ada kematian janin, dan dokter mengatakan harus segera dikeluarkan secepat mungkin. Lalu saya melihat ini keluarga muda yang sangat mendambakan anak. Ketika mendengar akan kabar seperti itu, tentu membuat goncangan yang cukup besar dalam hidup mereka. Pada saat itu saya sedang membaca Alkitab sebetulnya di kantor, dan saya membacakan apa yang Yakobus katakan. Nanti saya akan bicarakan buat saudara. Yakobus mengatakan bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh, hujan tidak turun di Israel selama 3,5 tahun. Dan waktu dia berdoa lagi, hujan turun dan tanah Israel berbuah seperti sedia kala. Waktu saya baca akan ayat ini, Alkitab itu fair ya saudara ya. Dia ceritakan apa adanya. Elia itu manusia biasa. Artinya dia punya penderitaan, dia punya pengalaman hidup, dia punya kelemahan. Kita tahu Elia kelaparan, sampai burung gagak beri dia makan, sampai janda yang tinggal roti sekepal dan kemudian minyak sedikit itu mereka berkata kami mau makan ini lalu mati. Dia berkata berikan dulu kepada saya. Itu artinya memang Tuhan perintahkan begitu, tapi itu menunjukkan dia kelaparan sebetulnya. Sampai burung gagak Tuhan kirim untuk memberi dia makan di Sungai Kerit. Dia pernah takut mati ketika Isabel mengancam akan membunuh dia. Dia melarikan diri dan dia berkata dia takut mati. Alkitab berkata demikian. Dia pernah minta mati. Dia pernah jadi orang yang frustrasi, tidur, kasih makan, tidur lagi, saudara. Padahal itu makanan surga yang dikasih, tetap kebal tubuhnya, saking frustrasinya. Banyak orang Kristen begitu kan, kasih firman sehebat apapun, saking frustrasinya, nggak ada efeknya buat hidupnya, tetap aja kebal, tidur, saudara. Dan ketika sampai di gunung Tuhan, Allah bertanya, kamu ngapain di sini? Kerjamu apa? Jadi dari pengangguran, saudara. Nabi pengangguran ya begitu tuh. Tapi di tengah-tengah semua kelemahan yang ada, ketika dia berdoa sungguh-sungguh, efeknya luar biasa. Dan saya belajar bahwa Allah kita tidak menuntut saudara dan saya sempurna sebelum dia memberikan jawaban atas pergumulan dan doa kita. Amin, saudara. Itu kebaikan Tuhan. Jadi itu yang dalam hati saya, karena saya sedang baca, saya pelajari dan saya baca lagi, dan itu dalam hati saya kuat sekali. Ketika dua teman ini datang, mereka cerita apa adanya, saya berkata begini, kalau debu dan tanah Tuhan itu bisa hembusi dan jadi manusia hidup, nah ini janinmu itu lebih dari debu dan tanah. Kalau Yehezkiel lihat tulang-tulang kering di lembah, Allah bisa bangun
jadi pasukan yang begitu besar. Ini lebih dari tulang kering. Lalu saya ajak mereka berdoa, nangis. Hati saya tersentuh, saudara. Lihat ada orang tua yang begitu mendambakan anak. Hari ini banyak orang yang sudah punya anak, begitu datang bulan terlambat sudah bingung kan, saudara. Minum ini. Itu saya bilang aborsi itu menurut saya. Saya mau katakan buat saudara begini ya. Ini bicara sebagai anak Tuhan. Saudara terutama yang sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga bisa hamil, nah itu sudah keterlaluan, itu dosa dan sudah nggak tahu saya. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, kadang-kadang begini saudara. Waktu usia saudara tertentu, tiba-tiba hamil. Itu tekanan. Apa kata orang? Mungkin belum tahu kalau itu hamil. Mungkin baru datang bulan terlambat saudara. Lalu saudara minumi macam-macam biar keluar. Saya berkata secara hati, saudara sudah buat aborsi, walaupun belum tentu itu hamil memang. Tapi secara hati, itu roh pembunuhan, roh kematian itu masuk dalam hidup saudara. Jadi jangan biasakan begitu. Kalau terlambat, ya periksa dokter, make sure, yakinkan dulu apa yang terjadi sebelum kasih obat, kasih ini, pijat macam-macam. Menurut saya berani berkata, saya yakin itu benar. Hatimu sudah abortion. Itu pembunuhan, saudara. Itu pembunuhan. Nah, kalau kita begitu, artinya kekristenan kita itu mentah sebetulnya. Ya toh? Takut karena malu, sudah bunuh orang. Takut karena ekonomi tidak memungkinkan, saudara bunuh anakmu sendiri. Dalam hati, minimal dalam hati. Dan itu sama dengan perbuatan, saudara. Allah akan melihat hati kita. Nah, tapi saya senang ada keluarga yang mendambakan anak seperti ini. Lalu kemudian saya ajak berdoa. Setelah saya berdoa, saudara boleh tanya pada saya, apakah Bapak yakin betul dengan iman akan baik kembali? Dan dokter periksa, oh anaknya enggak apa-apa. Terus terang ya tidak. Kalau Anda wah Bapak imannya besar, enggak juga saudara. Karena apa? Saya kalau ngomong belak-belakan supaya saudara tahu manusia tetap manusia kok. Dokter bilang mati, harus segera dibunuh, itu dokter kan sekolah bertahun-tahun. Kita nggak bisa menghina profesi orang dengan seenaknya. Dia berjuang spesialis kandungan itu bertahun-tahun. Dan kalau dia bilang ini mati, itu nggak gampang. Vonis mati itu nggak gampang. Saya tahu melalui pendidikan yang berat, yang rumit, yang harus ditempuh, saudara. Memang kadang-kadang ada yang terlalu cepat ambil keputusan, tapi artinya minimal dia punya basic, punya dasar untuk berkata ini mati. Nah kalau sudah ada orang yang expert, yang ahli di bidangnya berkata begitu, masa kita bilang, jangan percaya, masa bilang begitu saudara, ya dia sekolah, kita sakit-sakit dokter saudara, ya kan, artinya kita percaya kan dengan pendidikan yang ditempuh. Jadi menunjukkan bahwa saya ini tidak punya iman sebetulnya, dalam pengertian yang cukup menurut ukuran kita saudara. Saya tidak berkata, ya pasti bangkit, enggak. Ketika saya habis berdoa begitu, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya tahu Tuhan ini bukan pekerjaanku, aku hanya saluran. Ini pekerjaan daripadamu sendiri. Mungkin iman saya kecil sekali pada waktu itu. Dan bukti bahwa iman saya kecil, saya berkata begini. Nanti apapun kata dokter, saya berkata, kalau dia bilang tetap ini, karena malam itu mau diperiksa lagi sekali. Katakan dia berkata mati, harus dikeluarkan. Dicek kedua kali dia berkata mati. Tanya begini, berapa lama maksimal saya bisa tunggu sebelum saya harus keluarkan? Kalau dia bilang 3 hari, 2 hari, fine. Pakai 2 hari itu untuk doa lagi. Artinya saya nggak yakin pada waktu itu bahwa saya berdoa itu jadi baik gitu loh, saudara. Ngerti saudara ya? Nah, saya minta waktu dong dengan Tuhan, saya mau puasa, saya mau apa, saya mau fight gitu. Lebih baik kan jujur daripada saya beriman saudara apa, padahal tidak, ya kan? Saya mau tunjukkan bahwa jangan cari orang lah saudara. Ini hanya saluran, tidak ada apa-apanya, lebih daripada itu. Dan kemudian dia pulang, saya berkata gini, apapun kabarnya beritahu saya. Gitu. Udah pergi dia. Selesai itu besok pagi-paginya ini calon papahnya ini telepon dan dia bilang Pak luar biasa. Jadi periksa yang kedua dokter berkata enggak apa-apa janin. Dia akan pendarahan sedikit ya. Dokter bilang selama pendarahannya tidak makin parah dan bisa dihentikan, ini bisa diselamatkan dan bisa dipertahankan. Aduh saya
hati saya leganya luar biasa. Dan saya tahu bukan karena iman saya, tapi karena anugerahnya. Amin, saudara. Jadi jangan bilang, wah ini orang imannya besar. No. Enggak ada. Iman saya kecil sekali. Dan betul, Yesus yang butuh yang kecil tuh. Sebiji sesawi yang dia butuhkan. Jadi kalau ada orang berkata, iman saya besar. Wah, gunung-gunung Indonesia dipindahi sudah, saudara. Lah buktinya belum ada gunung pindah, berarti iman kita ini masih kecil sekali. Dan saya jujur berkata kecil sekali. Oke. Yang kedua, gimana kabar terakhir? Enggak apa-apa. Sudah baik. Hah? Masih di ICU. Kemarin ada jemaat kita yang sakit demam berdarah. Saya diajak nengok ke rumah sakit. Itu masuk ICU, saudara. Dan itu di depan mata saya lihat ini selang oksigennya lepas. Dan orang bilang sekarat ya, saudara. Sampai orang bilang kayak orang kejet-kejet itu. Sampai berdiri, sampai tangannya begini-begini. Matanya melotot. Waduh, saya tidak bisa ngerti, sudah kritis sekali. Dokternya untung ada di situ ya. Puji Tuhan, ditolong. Dan saya senang sekali, dokternya bisa tenang sekali. Saya enggak panik, enggak apa. Tenang sekali. Sembahyang, Tuhan roh mau tengkingi, mau apa? Dokter bilang kan hidupnya 10%. Masih harus kita doakan, saudara. Cuma bagus sekali waktu kemarin kami berdoa siang jam 12. Itu berdoa, aduh berat. Paling kalau dokter bilang kan hidupnya 10%. Dan Pak Bianto berdoa ngomong gini, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Waktu dia berkata begitu, roh saya ngelonjak. Dan saya ulangi lagi doa itu. Saya bilang, Tuhan minta pengampunan daripadamu. Ketika selesai berdoa, kami merasa betul Tuhan itu memberikan pengampunan yang besar. Dan saya dengar sorenya sudah membaik ya, sudah membaik, sadar ya, sudah sadar. Puji Tuhan, tetap harus kita doakan. Dan itu dalam beberapa hari berturut-turut ngadepi gitu-gitu, saudara. Tapi saya melihat bahwa Allah itu luar biasa. Kembali semua itu karena anugerahnya. Amin, saudara. Nah, pagi ini saya mau ajak kita melihat firman Tuhan. Saya mau tunjukkan lagi akan anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mau tunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan akan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hidup kita itu karena anugerah. Dan bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita bisa hidup senantiasa dalam anugerah Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Saudara sekalian, saya mau tunjukkan apa yang sebetulnya berlaku dalam dunia ini. Ada suatu hukum yang berlaku dalam dunia yang tercemar sebetulnya, itu akibat pencemaran daripada dosa. Hukum yang pertama adalah yang namanya hukum ketidakpastian. Anda perhatikan, Alkitab mengatakan ada kolam namanya kolam Bethesda, dan sewaktu-waktu Alkitab berkata, kalau ada malaikat Tuhan yang turun, maka sewaktu-waktu, tidak tahu kapan, sewaktu-waktu, malaikat itu akan menggoncangkan air itu. Nah, orang yang pertama kali masuk dalam kolam itu, Alkitab berkata, apapun juga penyakitnya akan disembuhkan. Nah, itu merupakan pengharapan bagi orang-orang sakit yang mendambakan akan kesembuhan. Mereka setiap hari berkumpul di kolam Bethesda, dan cukup banyak orang-orang yang sampai tidur nginep di situ untuk menantikan apa? Menantikan akan goncangan air kolam yang ada. Tapi kapan itu terjadi? Sewaktu-waktu. Bisa siang hari jam 12 siang, bisa pagi jam 5, jam 6 pagi, bisa tengah malam jam 12, jam 1 tengah malam, atau mungkin jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ketika semuanya nyenyak tertidur, lalu tiba-tiba air itu bergoncang. Tidak ada kepastian apapun yang bisa mereka dapatkan. Kapan kolam itu akan goncang, dan apakah aku akan bisa menjadi orang yang pertama yang masuk ke kolam itu. Saya perhatikan ini hukum dunia berlaku sampai dengan hari ini, yaitu hukum yang namanya ketidakpastian. Hanya ada satu hal yang pasti di bumi ini, yaitu apa? Ketidakpastian, saudara. Yang lain semua tidak pasti. Yang pasti hanya satu, yaitu yang namanya ketidakpastian. Orang hanya berharap-harap kapan air itu goncang. Sampai mungkin 3 bulan, setengah tahun, 3 tahun. Kalau tidak ada goncangan, mereka tidak pernah bisa mengerti kapan goncangan itu akan terjadi. Ada orang-orang yang mulai sudah bosan, dia pulang, 5 menit kemudian airnya goncang. Tidak ada yang bisa memastikan kapan air itu goncang. Setiap goncangan itu membawa kesembuhan hanya bagi orang yang pertama kali masuk ke dalamnya. Itu yang pertama. Hukum yang kedua yang saya perhatikan dari cerita Yohanes pasal 5 tadi adalah yang namanya hukum rimba. Sebetulnya itu ada, yaitu yang kuat itu sebetulnya akan mendapatkan prioritas. Yang paling hebat, yang paling cepat, yang paling kuat, yang paling pandai, yang paling bijaksana, justru yang mendapatkan fasilitas. Yang di bawah itu yang makin tertekan. Loh, kok bisa begitu? Nah, dengar baik-baik. Anda bisa bayangkan itu ya. Itu kolam cukup besar. Ada banyak orang di situ. Kalau ada orang yang sakit parah, sudah ngeletak, lumpuh, tidak berdaya apa-apa, dibandingkan orang yang hanya sakit panu di ujung jarinya, mana lebih cepat sembuh, saudara? Yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Yang geletak baru goyang, baru mau miring sedikit, yang punya panu di jarinya, nah aku duluan sembuh. Dia sehat, kecepatannya luar biasa, dia kuat, malah cepat sembuh. Orang yang geletak dan tidak berdaya, 38 tahun sakit, gak sembuh-sembuh, saudara. Bukankah ini hukum yang berlaku? Kenapa hari ini kita dorong anak-anak kita sekolah? Karena kita tahu, kalau kamu gak berpendidikan, kamu akan ditekan, kamu akan diinjak. Kenapa hari ini kita seringkali mempertahankan status kita? Karena kita terikat dengan hukum dunia yang berkata, tanpa kedudukan, tanpa status, tidak ada orang perhatikan engkau. Kalau orang itu dagang makin kaya, bank-bank itu akan datang menawarkan uangnya. Kalau engkau bangkrut terus, engkau datang, bank berkata, sorry ya, aku mau makan siang, kata manajernya. Saudara, ini berlaku, semua kita menyaksikan peristiwa itu. Dalam hidup kita sehari-hari, hukum ini berlaku. Nah, tetapi ketika Yesus datang, dia memperkenalkan satu hukum yang sama sekali tidak terikat oleh gravitasi daya tarik daripada hukum dunia, yang kita kenal dengan nama anugerah Allah. Suatu kemudahan yang diberi, yang sebetulnya di luar pemikiran kita. Dan hukum itulah yang membuat Yesus melihat orang yang lumpuh, yang sakit tergeletak selama 38 tahun, dan tidak mempersoalkan apapun juga dia bertanya, maukah engkau jadi sembuh?
Dan orang ini lihat frustrasi sekali. Dia berkata, Tuhan, aku tunggu goncangan air itu. Dan ketika airnya bergoncang, artinya dia melihat berkali-kali betul air itu bergoncang. Tidak ada orang angkat aku. Nah waktu aku mulai bergerak, orang lain mendahului aku. Tapi hukum anugerah itu tidak pernah mau berargumentasi terlalu banyak. Ketika anugerahnya diberi, tidak pernah kita bisa tahu kenapa orang ini terima anugerah. Dan kenapa Allah memberi anugerah. Seringkali di luar konsep pemikiran kita akan apa yang namanya anugerah Allah dalam hidup kita. Saya baca satu kamus, anugerah grace itu juga artinya kemudahan, dispensasi. Yang seharusnya mungkin Anda urutan ke-50 dispensasi di nomor satukan. Saya pernah punya pengalaman di Denpasar, saya ceritakan di Karangkobar. Terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara. Saya diundang oleh Denpasar Presenter. Lalu kemudian ketika itu saya hanya semalam di sana, terus saya akan langsung pulang ke Semarang. Saya punya tiket sudah round trip pulang pergi, sudah dikonfirm oke katanya. Jadi pagi itu saya diantar oleh Pak Arifin ke airport di Denpasar. Kemudian saya bilang pada Pak Arifin, sudahlah Pak, tinggal aja, Bapak kan banyak kesibukan. Ini toh pesawatnya sejam lagi berangkat, saya sudah punya tiket, sudah confirm, sudah oke semua, tinggal masuk, koper cuman kecil, saya tenteng aja, nggak butuh dimasukkan ke bagasi, jadi nggak ada kesulitan apapun. Dia bilang oke Pak, selamat jalan sampai ketemu. Kami salaman, terus saya keluar dari mobilnya dan saya masuk ke airport. Sampai di sana rame sekali, counter penerbangan yang saya pakai itu rame sekali. Ternyata banyak orang yang sudah confirm dan katakan oke, namanya ada, sampai di situ nggak ada namanya, saudara. Ribut tegang, saudara. Banyak yang begitu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada permainan apa di belakang juga saya nggak tahu. Yang jelas itu banyak nama yang mengatakan aku sudah confirm, sudah oke, kode bookingnya ada, namanya nggak ada. Dan petugas berkata, maaf Pak, ini penuh sekali, tidak bisa lagi. Ribut, saudara. Saya sudah kaget ini, waduh, ini apakah saya juga ngalami hal yang sama? Lalu saya maju, saya berikan tiket saya. Dia lihat nama saya, tidak ada. Dan dia bilang, nama Bapak tidak ada. Waduh, saya sudah bayangkan ini saya mesti naik flight jam berapa, dan saya bilang next flight gimana? Penuh, karena itu musim liburan, penuh semua. Yang ke Surabaya penuh, full book, nggak bisa Pak, nggak bisa. Yang Surabaya Semarang masih ada, tapi naik apa saya? Penuh sekali. Pada waktu itu saya berdoa, saudara. Saya bilang, Tuhan, wisdom. Saya minta hikmat, dan saya bilang minta anugerah-Mu. Saya minta kemudahan dari Tuhan. Ini nggak mungkin lagi, orang sudah ngamuk-ngamuk di situ, saudara. Lalu kemudian tiba-tiba hikmat Tuhan keluar. Saudara tahu apa yang saya katakan? Di tiket saya pakai nama saya Agung, nggak komplit, ya Agung. Saya ngomong, saya tunjukkan kepada petugas, saya bilang, Pak, masa sama orang sendiri nggak dapat fasilitas? Saya bilang gitu. Lah Agung itu kan nama Bali, saudara. Ngerti saya? Ngerti ya? Saya bilang gini, masa sama orang sendiri nggak dapat fasilitas? Loh saya kan nggak bohong, orang sendiri, kita orang Indonesia kok, saudara ya kan? Tapi nama saya itu nama Bali kan, orang Bali banyak pakai nama Agung kan. Jadi saya bilang, Pak, masa sama orang sendiri nggak dapat fasilitas? Masa begini sama orang sendiri? Dia lihat nama saya gitu. Dia ngelihat ke saya, ini kan nggak ada putihnya, saudara. Hah? Jadi dia lihat gitu, dia lihat namanya. Menurut saya ini ya, dia pikir, wah ini namanya I Gusti Ngurah Agung. Kira-kira gitu, saudara. Kira-kira gitu. Oh iya Pak, iya katanya. Karena namanya Agung. Nah kalau panjang kan nggak cukup tempatnya, saudara. Jadi saya singkat aja. Nah saya nggak tahu bagaimana. Dia kasih saya boarding pass. Ini Pak katanya. Terima kasih. Nah gitu saya bilang. Bagus sama orang jadi. Terima kasih. Saya bilang. Masuk terbang, saudara. Penuh tempatnya pesawat itu. Itu namanya kemudahan. Ngerti? Jadi kalau Anda punya nama 3 itu baik mungkin, saudara ya. Tapi saya mau katakan buat saudara, itulah grace, itulah anugerah. Ketika secara manusia, secara hukum yang ada yang mereka atur, berkata tidak mungkin, nggak ada tempat. Tapi nama itu membuat saya bisa masuk.
anugerah di dalam nama Yesus itulah yang sebetulnya dimiliki dan Tuhan sediakan buat setiap kita. Sekalipun tertutup jalannya, saudara tidak usah ganti nama, tapi engkau punya nama Yesus yang memiliki akses langsung bisa membuka semua pintu yang tertutup sekalipun. Dan itu anugerah, saudara. Dan saya mau tunjukkan pada pagi hari ini satu contoh kehidupan orang yang bisa diangkat Tuhan tinggi. Persoalannya adalah begini. Anugerah Allah itu besar, Allah berikan buat setiap kita. Hanya bagaimana kita bisa masuk dan bisa meresponi anugerah Allah itu secara cepat. Kalau tadi saya hanya diam saja, lalu langsung pulang, hilang semua kemungkinan yang saya dapatkan. Ketahanan saya menunggu beberapa menit untuk berdoa dan tidak langsung keluar meninggalkan airport, itu mengubah akan seluruh waktu dan rencana saya sepanjang hari itu. Anda bisa bayangkan kalau ketahanan yang ada itu lemah, beberapa menit lebih awal saya tinggalkan airport, hilang semua kesempatan itu. Nah, saya mau katakan dua hal pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa anugerah Allah yang besar yang Dia berikan buat kita, itu akan bisa kita tangkap dengan cepat kalau kita punya yang namanya ketekunan, daya tahan terhadap semua goncangan yang ada, dan dengan tekun engkau berani berdiri di tempatmu dan tidak beranjak sedikit pun. Saudara, orang yang sakit 38 tahun lamanya, sekalipun dia melihat berkali-kali kesempatan itu hilang, Alkitab mengatakan sampai Yesus menjumpai dia, orang itu masih di tepi kolam Bethesda. Artinya berkali-kali dia gagal, tidak membuat dia surut dan berkata, keluarkan aku dari daerah ini. Mungkin lebih nikmat buat dia, orang sakit seperti itu, tidur di rumahnya sendiri dengan keluarga yang merawat dia. Tapi orang ini, saudara, dia dihargai Allah pertama-tama karena ketekunannya. Memang pengharapannya pada air yang bergoncang, tapi Tuhan melihat dan menghargai ketekunan orang seperti ini. Saya beritahu, orang yang tekun, orang yang persisten, yang punya daya tahan dengan Allahnya, akan mendapatkan jawaban dan anugerah dari Allah, sekalipun cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita harapkan. Tapi jaminan bahwa Dia akan tetap memberkati kita dan mengangkat hidup kita dan menolong kita, tetap Dia berikan buat setiap kita. Hanya bagi mereka yang punya ketekunan dan daya tahan. Saya baca satu buku yang berkata begini, seorang pahlawan itu ternyata kalau diteliti, itu bukan karena tercipta oleh karena keberaniannya, tapi pahlawan itu punya keberanian yang beberapa saat lebih lama dibandingkan lawan-lawannya, sehingga orang itu akan bisa tampil sebagai pemenang. Dan saya mau katakan hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Ketika anugerah diberikan, ketekunan kita hilang, lenyap anugerah itu. Ingat berbagai contoh yang Tuhan berikan. Demikian juga waktu kita menunggu Yesus datang yang kedua kali, ketekunan dalam hidup kita akan membuat kita diselamatkan. Saudara, yang pertama saya mau katakan, kalau kita bisa belajar untuk tekun. Tapi hal yang kedua, dengar baik-baik. Seringkali Tuhan itu memberikan akan pintu anugerahnya tidak pernah lebar, sempit sekali, dan tidak selamanya terbuka. Sesaat terbuka dan kemudian tertutup kembali. Hanya orang yang hidupnya sanggup mengaplikasikan, menerapkan firman dalam hidupnya sebagaimana yang dia yakini, orang itu akan sanggup masuk dalam pintu anugerah yang kecil yang dia buka untuk melihat akan kemuliaan Tuhan. Nah, pagi ini saya mau ajak kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Rahab. Saya mau tunjukkan akan kisah hidup orang ini, luar biasa. Mari buka bersama dengan saya kitab Yosua.
Yosua pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Sebelum dibaca, saya mau ceritakan akan latar belakangnya. Ketika mereka menyeberang sungai Yordan, Yosua dan orang-orang Israel, mereka berhadapan dengan kota Yeriko, itu dengan tembok yang paling kuat dan tebal. Nah, ternyata saudara, Yosua mengirim 2 orang mata-mata untuk masuk kota Yeriko. Nah, waktu mereka masuk kota Yeriko itulah mereka masuk ke rumah Rahab, itu pelacur. Kenapa? Menurut saya karena rumah pelacur itu tempat umum, saudara. Jadi orang masuk keluar dengan bebas. Mereka menyembunyikan diri dengan masuk ke rumah pelacur yang bernama Rahab. Ternyata Rahab ini orang yang secara diam-diam melihat bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa. Dan dia menerapkan, mengaplikasikan akan imannya itu dengan cara dia menerima akan kedua orang mata-mata Israel dan menyembunyikannya di atap, di sotoh rumahnya dari kejaran orang-orang Yeriko. Nah, akibat dari perbuatannya sungguh luar biasa. Nah, sekarang lihat pada ayat yang ke-8. Di rumah akan baik sekali kalau Anda bisa baca mulai ayat yang pertama. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan betul, pada waktu mereka akhirnya menyerang akan Yeriko, Rahab dengan seluruh keluarga yang dalam rumahnya diizinkan Tuhan untuk tetap hidup. Bahkan Yosua berpesan kepada 2 orang mata-mata tadi untuk menjaga akan keluarga Rahab. Nah, kalau Anda baca terus, kita akan tahu kisahnya bahwa Tuhan kemudian mengizinkan Rahab tinggal di luar perkemahan orang Israel. Anda akan menjumpai pernyataan yang berkata, Rahab diizinkan oleh Allah untuk tinggal di luar perkemahan orang Israel. Oleh karena apa? Oleh karena jasanya yang dia tunjukkan. Anda perhatikan pada Yosua pasal 6, Yosua pasal 6 ayat yang ke-25. Yosua pasal 6 ayat yang ke-25. Setelah Yeriko runtuh dan dihancurkan, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia menyembunyikan orang-orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai akan Yeriko. Luar biasa, mereka diizinkan tinggal bersama dengan orang-orang Israel oleh karena apa yang mereka kerjakan. Jadi Rahab ini luar biasa, dia mendengar Allah Israel luar biasa. Tiba-tiba 2 orang umat dari Allah yang luar biasa itu masuk ke rumahnya.
ada pintu kecil yang Tuhan buka buat dia. Dan orang ini menerapkan sebagaimana yang dia yakini dalam hidupnya. Dia berkata ini umat dari Allah yang luar biasa. Dan dia berani pertaruhkan nyawanya. Dia ambil dua orang laki ini dan dia sembunyikan di atap rumah. Luar biasa. Nah, apa kata firman Tuhan? Buka Ibrani pasal 11. Tindakan seperti ini dikatakan apa oleh firman Tuhan? Ibrani 11 ayat yang ke-31. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Alkitab berkata, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ibrani berkata, karena iman, dia tidak binasa. Iman yang bagaimana? Apakah hanya berkata iman, atau yakin begitu? Tapi iman yang bagaimana? Buka Yakobus pasal yang kedua. Tepat setelah Ibrani ada surat Yakobus pasal 2. Ayat yang ke-17 mulai sampai dengan ayat yang ke-26. Coba Anda perhatikan akan perikop yang satu ini. Luar biasa. Yakobus pasal 2 mulai ayat yang ke-17. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Rahab pelacur itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Lalu perhatikan statement berikut ini. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Lalu perhatikan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bukan iman yang aku ucapkan, yang aku klaim-klaimkan. Bukan. Tapi iman yang aku tunjukkan dari perbuatanku. Jadi perbuatan kita menunjukkan akan iman kita. Lihat lagi ayat berikutnya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi mari tunjukkan iman kita bukan dengan berkata aku percaya, aku klaim akan jadi, yakin betul di sini kuat sekali. Bukan hanya dengan omongan seperti itu, tapi dengan perbuatan. Artinya begini saudara. Kalau saudara yakin Yesus datang yang kedua segera, oh Tuhan akan segera datang, aku yakin, aku beriman. Hidupmu kerja keras betul buat dia tidak? Hidup saudara menunjukkan akan imanmu tidak? Kalau hanya hidup seenaknya, ya pokoknya hidup itu untuk nyambung hidup aja, kerja, mencari uang terus, dan tidak pernah urusan dengan dia lagi, saya berkata itu iman yang mati. Engkau boleh berkata, oh aku sembuh di gereja. Di luar, engkau berkata, nanti kalau aku mati, katanya, carikan peti yang warnanya putih, yang ada kacanya, jadi aku bisa inguk-inguk. Siapa tahu kalau aku bangkit orang semua tahu, katanya begitu. Itu iman yang mati, saudara.
Jadi lebih baik jangan terlalu banyak ngomong keluar, aku beriman, tapi kemudian faktanya kosong. Yakobus berkata, mari kita tunjukkan iman lewat perbuatan kita. Nah, Rahab itu orang seperti itu, mengaplikasikan, menerapkan apa yang dia yakini. Dia tahu ini Allahnya luar biasa. Ada 2 orang umatnya masuk ke rumahku. Seperti imannya berkata, Allah mereka luar biasa. Kami gemetar, kami takut, kami tawar hati menghadapi mereka dan Allah mereka. Dia tahu, dia berkata, tidak mungkin kota ini bisa bertahan. Aku akan bergabung dengan Allah yang luar biasa. Dan dia terima 2 orang mata-mata. Kalau cuma berkata, oh ya hebat ya, luar biasa, dahsyat sekali. Terus kemudian, ya udah gitu aja. Itu iman yang mati, saudara. Itu cuma hanya bisa ngomong, tapi nggak pernah bisa menerapkan dalam kehidupannya. Dan saya baca buku berkata begini, kalau engkau memberi sesuatu kepada orang lain, engkau siapkan hanya keluar dari pikiranmu, akan memberi informasi kepada pikiran orang lain. Kalau keluar dari hatimu, itu akan memberkati hati daripada orang lain. Tapi kalau keluar dari hidupmu, akan mengubah hidup orang lain. Yang Allah inginkan kita beri sesuatu dari hidup kita, sehingga kita bisa mengubah, memberkati, dan menghasilkan kemuliaan nama Tuhan pada hidup orang lain. Nah, anugerah Allah seringkali berupa pintu yang sempit sekali dan tidak selamanya terbuka. Begitu engkau ngerti firman dan tidak sanggup menerapkannya, membuat langkahmu akan begitu lamban, sehingga seringkali pintu itu akan tertutup kembali, dan anugerah Allah lewat dalam hidupmu. Saya katakan dibutuhkan ketekunan, tapi yang kedua, aplikasi, penerapan firman sehari-hari harus jadi bagian dalam kehidupan kita. Praktekkan firman, terampil dalam pelaksanaan firman atas kehidupan kita. Itu membuat anugerah Allah dibuka buat kita, dan kita bisa masuk ke dalamnya. Saudara tahu apa akibatnya orang yang menggunakan iman dan perbuatan? Rahab itu luar biasa. Alkitab menceritakan begini. Setelah Rahab itu tinggal dengan orang Israel, ikut keliling, ikut perang-perang yang ada. Dia dilamar oleh seorang dari keturunan Yehuda, namanya Salmon. Ini keturunan kesekian dari orang Yehuda. Hasil pernikahan Salmon dengan Rahab, punya anak laki-laki, namanya Boas. Dan Boas ini kawin dengan siapa? Ruth. Punya anak namanya siapa? Ngawur. Obed. Obed ini lalu kawin dengan siapa nggak tahu? Punya anak namanya Isai. Isai punya anak banyak, 8 anaknya. Dan anak yang terakhir namanya Daud. Daud punya anak Salomo, terus turun sampai pada Yesus. Jadi mbah buyutnya Yesus itu pelacur namanya Rahab. Bapak kok tahu? Ya tahu, saudara. Buka Alkitab. Matius pasal yang pertama. Ini ayat yang tidak banyak orang mau baca karena isinya silsilah. Tapi saya beritahu, makanya belajarlah di jurusan sejarah Undip, saudara. Jadi Anda bisa ngerti ini dengan baik. Matius pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ini baca begini males kan? Ini memperanakan. Ini kok beranak terus lewati gitu. Mari kita mulai dengan kelahiran Yesus Kristus, kan begitu. Tapi Anda lihat mutiara yang berharga yang Tuhan tunjukkan. Matius pasal pertama, ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Loh, luar biasa. Kalimat ini berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab,
Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari siapa? Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Luar biasa. Baca terus, ini masih banyak yang luar biasa. Minggu depan, saudara, lihat lagi silsilahnya. Nah, Anda harus tahu begini. Sejarah dan tradisi penulisan Alkitab itu diwarnai oleh tradisi Yahudi. Ya maaf, saya harus berkata, orang-orang perempuan tidak terlalu dianggap sebagai kelompok manusia kelas 2 gitu. Men, laki. Sehingga kalau Anda baca, siapa anak-anak perempuan Adam dan Hawa? Nggak tahu. Tapi ada. Mereka punya anak laki dan perempuan. Siapa namanya? Nggak tahu. Karena dianggap sebagai kelompok yang kurang penting. Dulu, saudara. Sekarang sudah lumayan kan? Hak asasi manusia dan persamaan hak kaum wanita berkembang di mana-mana. Kemarin saya lihat di TV ada pilot pesawat militer pertama Jepang itu wanita, baru di wisuda dan sebagainya. Nah, tetapi kalau sampai Alkitab ini menulis akan nama wanita tertentu, itu artinya spesial. Tradisi tidak bisa menghalangi nama itu harus masuk. Nah, bayangkan dalam silsilah ini hanya ada beberapa nama wanita yang dimasukkan, saudara. Tamar dimasukkan, Anda bisa pelajari itu. Rahab dimasukkan, Rut dimasukkan, Batseba dimasukkan, istri Uria, dan Maria sendiri. Dari silsilah Yesus hanya ada 5 wanita yang dimasukkan namanya. Dan Rahab ini sebetulnya Alkitab kan mengatakan dia pelacur. Tapi karena iman dan perbuatan yang ada, yang ditunjukkan lewat perbuatannya, bayangkan mbah buyutnya Yesus itu Rahab. Bayangin pelacur namanya masuk di Alkitab. Dan Yesus tidak malu berkata, aku ini keturunan pelacur, ex-pelacur. Dari kota Yeriko, namanya Rahab. Bayangin. Orang yang tahu akan firman Tuhan, tahu akan kebesaran Allahnya, dan hidup berdasarkan apa yang dia mengerti dari firman Tuhan, dan dasar iman seperti itu, Allah meninggikan dia luar biasa. Dan tidak hanya begitu, saudara. Anda tahu siapa Boas, anak Rahab dan Salmon? Buka Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua. Setelah kitab Hakim-Hakim, itu ada kitab Rut pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Rut pasal 2, mulai ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Jadi Boas itu bukan orang miskin, kaya raya. Siapa maminya Boas, saudara? Rahab. Anda pikir dia lahir dari nol terus dia berjuang jadi kaya raya? Bukan. Mesti ada warisan kekayaan dari orang tua yang terlibat. Artinya yang mempersunting Rahab itu bukan orang biasa. Dan artinya juga ini orang berhasil memberikan warisan yang besar kepada anaknya. Diberkati hidupnya, saudara. Luar biasa. Sudah jadi mbah buyutnya Yesusnya senangnya tidak karuan, saudara. Ya kan? Tapi bukan hanya itu. Di bumi ini Allah memberkati dengan materi yang berkelimpahan. Itu kalau engkau punya iman dan engkau tunjukkan dari perbuatan, saudara. Tapi kalau hanya iman yang diucapkan, hasilnya akan nol. Allah cari hari ini orang yang bisa terima anugerah Tuhan dalam hidupnya. Sekarang mari kita lihat surat Yakobus tadi. Yakobus pasal yang kelima, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18.
18. Ini ayat menguatkan sekali dan berbunyi demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dikatakan Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia pernah kelaparan, dia takut mati, dia minta mati, dia pernah frustrasi, dia pernah nganggur. Semua penderitaan pengalaman hidup kita sebagai manusia, dia juga alami. Manusia biasa, bukan manusia super. Tapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, dia terapkan apa yang dia yakini dalam hidupnya, Alkitab berkata, dahsyat sekali hasilnya. Allah tidak mencari orang super, saudara, sebelum dia memberkati kita. Tapi Allah cari orang yang tekun, yang persisten, yang punya daya tahan dengan semua kesulitan yang dia hadapi. Allah cari orang seperti itu. Yang kedua, dia cari orang yang terampil dalam hidupnya dengan firman. Bukan terampil membantah akan perkataan orang, tapi terampil, hidupnya terampil dengan firman. Sehingga ketika anugerah dibuka, sekalipun kecil pintunya, karena ketekunan kita dan keterampilan kita, kita bisa masuk dalam anugerah itu. Itu memberikan akan ruang berkat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saya katakan berkali-kali, saya percaya tahun ini tahun jarahan, saudara. Dan Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Ayat yang terakhir, Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-11. Ini ayat luar biasa. Saya harus bacakan dulu bahasa Indonesianya supaya saudara tidak punya salah persepsi dengan apa yang Alkitab ini katakan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian. Anda cari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Oh, kalau gitu kita percaya nasib, Pak. Tunggu dulu, saudara. Saya akan bacakan terjemahan yang jelas sekali. Apa artinya nasib yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia kita ini? Bunyinya begini. Again, I looked throughout the earth. Sekali lagi aku melihat di bawah ke bumi, and saw, dan aku melihat that the swiftest person does not always win the race. Orang yang paling cepat, paling gesit, tidak selalu, belum tentu memenangkan lomba lari, kata pengkhotbah. Nor the strongest man the battle. Orang yang paling kuat belum tentu memenangkan pertempuran, peperangan, belum tentu. Yang paling cepat belum tentu memenangkan lomba lari. Yang paling kuat belum tentu memenangkan akan peperangan. And the wise men are often poor. Dan orang yang bijaksana, dia lihat, seringkali miskin. Seringkali miskin. And the skillful men are not necessarily famous. Orang yang terampil, skillful, punya skill, belum tentu terkenal. Dikatakan, but it is all by chance. Tapi semua itu terjadi karena kesempatan. By happening, terjadi karena apa? To be at the right place, at the right time. Kita ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ketika kesempatan dibuka, kita ada di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Dan itu kesempatan, namanya anugerah. Yang membawa kita di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Yesus berkata, ketuk,
pintu dibuka. Knock and keep on knocking. Ketuk dan terus ketuk. Minta dan terus minta. Cari dan terus cari. Persisten, saudara. Dia tunggu terus, dia tunggu terus, dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu. Begitu dibuka, dia terampil, dia masuk di dalamnya. Orang yang tidak sabar, akhirnya dia akan mundur. Dan ketika itu dibuka, kesempatan itu hilang daripadanya. Kalau engkau melihat hukum rimba di dunia ini, Alkitab berkata, orang yang paling cepat belum tentu menang. Orang yang paling kuat belum tentu menang. Orang yang bijaksana, orang yang terampil belum tentu terkenal dan belum tentu kaya. Tetapi kemenangan dalam adu lari, kemenangan dalam peperangan, kekayaan dan bahkan ketenaran, semua berkat Allah itu bukan hanya untuk mereka yang kuat secara fisik di bumi ini, tapi itu diberikan Allah kepada orang-orang yang ada pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ketika kesempatan dibuka, dia masuk dan dia ambil anugerah Allah dalam hidupnya. Saudara, saya ingin kita belajar seperti Rahab. Bukan jadi pelacurnya, saudara, tapi lihat kesempatan dibuka, dua orang mata-mata. Mungkin pangkatnya rendah, saudara. Alkitab tidak menyebut nama mereka siapa. Mereka masuk dan dia tahu ini kesempatan Allah buka. Dan satu malam itu, beberapa jam peristiwa di rumahnya, dia sanggup manfaatkan itu. Dan apa yang terjadi? Seluruh perjalanan hidupnya dirubah total. Bahkan sampai kekal, saudara. Saya mau katakan seringkali kesempatan yang Tuhan buka itu begitu kecil. Dan bukan jalan yang lebar. Sempit sekali. Dan singkat. Hanya orang yang sanggup nerobos masuk ke apa yang Tuhan buka. Sejarah hidupmu akan berubah total, saudara. Saya pernah ceritakan minggu yang lalu. Ketika Tuhan mulai bawa saya masuk dalam pelayanan di suatu kota di Surabaya, saya diundang oleh seorang hamba Tuhan. Saya disuruh mengisi di Bible study kelompok intinya dia, hanya kira-kira 11 orang kalau nggak salah, nggak sampai 15 orang. Dia buat lingkaran dengan kursi melingkar, dikasih papan tulis, whiteboard, kasih spidol, dan dia berkata, tolong Pak, sampaikan firman Tuhan buat kami. Saya sampaikan firman Tuhan, dan saya beri dengan kesungguhan hati saya, walaupun hanya 11 orang. Saya kutip beberapa kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani dan Yunani, lalu saya sampaikan kepada mereka. Begitu hamba Tuhan ini dengar itu, dia masuk ke dalam, dia ambil Alkitab tebal sini. Ini isinya bahasa Ibrani Yunani. Dia ambil, dia buka di depan saya. Dia ngajar apa? Dia buka di depan saya, saudara. Itu kalau Anda lihat gitu, nggak main-main, keliru, habis, saudara. Tapi saya segenap hati. Saya belajar, saya study, nggak asal comot ngawur-ngawur, segenap hati. Dan tanpa saya tahu, seperti pintu kecil yang Tuhan buka hari itu. Tanpa saya tahu. Sekian tahun kemudian baru saya nggak tahu, saudara. Pada saat itu, selesai firman disampaikan, mereka semua pulang. Hamba Tuhan ini tunjukkan kepada saya. Dia buka Alkitabnya, bukunya. Bapak ngajar benar. Lihat ini katanya. Wih, saudara, kayak disiram air es. Yes, gitu. Dia bilang, Bapak ngajar benar. Ketika saya menikah, seminggu kemudian dia undang saya khotbah di Surabaya. Depan kira-kira 2.000 orang. Sejak itu, kemanapun dia pergi, dia beritahu teman-temannya ini. Undang nih, Petrus Agung. Saya heran, orang dari mana-mana kirim surat. Saya tanya, kok tahu saya dari mana? Dari Pak ini. Mana-mana orang kirim surat. Semua bilang, orang ini yang merekomendasi. Bayangin, saudara.
itu kecil, 11 orang. Kalau saya saenake saudara, tidak segenap hati, saenake, habis. Saya ngajar ngawur, habis. Saya mesti bayar gak tahu berapa bulan, berapa tahun lagi sebelum pintu itu dibuka kembali, kalau dia buka kembali. Saya mau katakan buat saudara, kalau engkau bukan orang yang tercepat, belum tentu engkau kalah. Kalau engkau bukan orang yang paling kuat, belum tentu engkau kalah dalam peperangan. Kalau engkau bukan orang yang bijaksana sekalipun, engkau tidak punya hikmat yang terlalu hebat, belum tentu saudara, belum tentu engkau miskin. Kalau saudara tidak punya skill yang berlebihan, belum tentu engkau tidak terkenal, belum tentu saudara. Karena semua terjadi karena kesempatan. Dan kita ada pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, dan kita masuk akan anugerah Allah yang Dia buka buat kita. Saya berdoa, dan saya sungguh berdoa, setiap kita bisa masuk tahun ini dengan hati yang terus berpaut kepada Allah. Karena saya tahu anugerah demi anugerah Dia bukakan buat kita. Dalam beberapa minggu pada awal tahun ini, saya sudah dengar cukup banyak kesaksian. Beberapa di antara kita diberkati Tuhan luar biasa. Dan instan sekali, cepat. Allah memberkati cepat sekali. Dan saya bersyukur karena janjinya digenapi. Tadi saya katakan, saya mau sampaikan sekaligus buat saudara. Minggu lalu Pak Royandi menawarkan satu pelayanan baru kepada kita. Di RCTI tiap minggu ada mimbar agama Kristen. Dan itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk orang konseling. Mereka sedang mengembangkan di mana setiap kota akan ada pos untuk konseling. Dan setelah minta beberapa kelompok di Semarang, nggak ada yang mau. Dia datang kepada kita dan minta kita yang nangani. Dan saya melihat ini sebagai ministry yang bagus dan kesempatan yang luar biasa. Langsung saya berkata ya. Lalu kemudian saya sampaikan minggu lalu dalam jemaat kebaktian sore, saya katakan kita butuh 3 line telepon. Tahap pertama, Jakarta butuh 5 satu kelompok. Kita butuh mungkin 3 tahap pertama. Itu sudah memadai. Dan saya berkata, saya ingin anak-anak Tuhan ambil bagian untuk kita bisa kumpulkan 3 line telepon. Dan itu berarti sekitar 761.000 kali 3 untuk dapat 3 line. Hari Rabu yang lalu, ada seorang saudara yang telepon saya dan berkata begini, dari pihak kami nyumbang 2 line telepon. Nah, itu berlangsung, saya bilang puji Tuhan. Saya berkata, ayo kita berdoa, minta supaya yang 1 line lagi Tuhan kasih. Tadi malam jam 10:30 ada orang telepon saya, Pak minta maaf ganggu telepon Pak malam-malam. Oh ya nggak apa-apa, kenapa? Itu butuh 3 line Pak ya. Yang 1 sudah ada, belum lagi berdoa. Dia bilang, saya yang nutup Pak, 1 line lagi. 1 minggu dan saudara, 3 line. Tolong besok dibayar dan minggu depan tambah 3 nomor lagi. Amin saudara. Saya berkata Tuhan itu luar biasa. Luar biasa, so easy. Ini tahun jarahan, ini tahun jarahan. Saya yakin tahun ini kita diberkati Tuhan luar biasa, luar biasa. Saya tahu dan saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. Dia akan buka kesempatan. Tidak berarti, wah saya mau ngasih Pak. Oh ya, masih dibutuhkan banyak saudara. Kita harus bangun ruangan kedap suara untuk orang terima telepon. Untuk teman-teman konseling, supaya kita bisa layani mereka dengan baik. Doakan. Anda yang terbeban untuk ikut ambil bagian dalam ministry ini, Anda boleh berhubungan dengan kami. Supaya Anda bisa menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ini waktunya kita bergerak buat Tuhan Yesus kita. Amin. Saya tahu ini tahun luar biasa. Ini tahun luar biasa. Di rumah baca Mazmur 91 diulang-ulang. Janji buat tahun ini. Mereka yang tinggal di tempat rahasia daripada hadirat Allah akan tinggal di bawah bayang-bayang dari El Shaddai, the Almighty God. Kalau engkau bukan orang tercepat, bukan yang terkuat, bukan yang paling berhikmat, dan bukan yang paling terampil sekalipun secara manusia, belum tentu engkau akan hancur di bawah. Belum tentu. Semua karena kesempatan, dan itu anugerah. Yang sudah ngeletak 38 tahun,
tidak pernah mendekat ke air itu tidak pernah bisa. Yesus dengan hukum anugerahnya berkata, maukah engkau jadi sembuh? Dan orang ini berkata, Tuhan aku gak bisa ke sana. Dia bilang, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Alkitab berkata, bahkan sebelum dia angkat tilamnya, lihat, seketika itu juga dia sembuh, baru dia angkat tilamnya. Hari ini kita seringkali dikatakan, oh ya bertindak dulu, langkah dulu, ngawur-ngawuran. No. Anugerahnya berkata, sembuh dulu, dia angkat tilamnya, dan dia pulang. Alkitab tidak berkata, lalu dengan susah payah dia angkat tilamnya, waktu dia seret tilamnya, barulah dia sembuh. Tidak. Anugerahnya menyembuhkan dia, diangkat tilamnya, dan dia berjalan. Saya berkata, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tidak butuh orang super sebelum doamu dijawab. Allah tidak berkata, sempurna seperti aku, sebelum aku jawab doamu. Tidak. Alkitab berkata, sungguh-sungguh dia berdoa, dan Tuhan menyatakan akan kemuliaannya. Saya berdoa setiap kita bisa tangkap, bisa grab in dalam hidupmu. Dan ketika engkau bisa tangkap ini dalam rohmu, kerjakan dalam hidup saudara, engkau lihat akan kemuliaannya. Semua bangkit berdiri, mari sembah dia. Katakan, you are holy, you alone are worthy.